2025 sedang berada di ruang kerja Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Yosef Naisoi. Ya? Oke, apa kabar Pak? Baik. Pak, saya Duta Bahasa Indonesia sudah berkeliling Pak dari Nusa Tenggara Timur sejak Labuan Bajo hingga ini kota terakhir. Bapak pernah nggak ke satu kota di luar Kupang, di dataran di Flores? Pernah nggak? Satu kota sebutkan satu ya? Di Flores? Ya. Di Flores atau di NTT? Di Flores dulu? Semua. Sudah, semua ya? Semua, seluruh NTT saya sudah pergi. Sudah pergi ya? Jadi sebagai wakil gubernur pasti saya keliling. Ya. Nggak mungkin nggak pergi. Oke, sebutkan satu kota yang menarik buat Bapak di dunia literasinya. Semua saya tertarik. Tertarik ya? Seluruh kota. Tidak ada satu yang saya tidak tertarik. Nah, hasil penelitian di luar, Bapak masih setuju Indonesia budaya baca rendah, terutama NTT? NTT itu bukan budaya bacanya rendah. Oke. Karena kami punya semboyan dalam adagium Latin, itu ada istilahnya, saya baca ini, lego ergo scio. Saya membaca maka saya tahu. Ini sudah mendarah daging di orang NTT. Lego ergo scio. Hampir mirip aku berpikir maka aku ada ya. Tidak, aku membaca aku tahu. Aku membaca aku tahu. Adagium dari warga. Lego ergo scio. Itu bahasa Latinnya. Ya, Lego ergo scio. Jadi itu spirit dari warga atau masyarakat NTT ya Pak? Iya betul. Oke. Karena kami dari kecil sudah diminta supaya mengasah terus otak itu. Ya. Otak diasah itu pertama adalah dengan membaca. Dulu waktu saya masih SR, belum SD, kami pakai kalam dan papan untuk menulis. Sabak gitu ya? Iya, tulis habis kami hafal, hapus. Nah itu membuat kami motivasi supaya kami bisa membaca. Dan itu saya kecil. Terkecuali bagi mereka-mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah dan dulu tidak ada sekolah, itu pasti membacanya akan agak susah. Tetapi rata-rata di NTT ini bisa berbahasa Indonesia. Oke. Orang yang tidak sekolah pun juga pasti bisa berbahasa Indonesia. Tapi dalam komunikasi lisan, orang NTT buta huruf bagaimanapun juga pasti dia akan berbahasa Indonesia. Kenapa? Ya, karena memang mulai dari dulu, dari kecil sudah itu tadi lego ergo scio tadi sudah ditanam dari nenek moyang kita dulu waktu kecil. Itu. Menurut Bapak penting tidak Pak NTT memiliki pergub literasi? Ya, saya kira perlu sudah ada kan Pak? Saya kira kita sudah ada peraturan gubernur ya. Kalau peraturan gubernur belum, perda belum. Tapi pergub sudah ada. Pergub sudah ada. Dan pergub itu sudah berjalan. Maka itu kami punya kadis perpustakaan sendiri. Gitu. Kalau tidak ada pergub, mana mungkin ada kadis Pak. Ada kadis perpustakaan. Ada nggak gagasan besar Bapak tentang NTT sebagai provinsi literasi, terutama dikaitkan dengan literasi budaya Pak? Begini Pak, bagaimana kami tidak mau literasi? Ya. Sedangkan kami lokomotif di dalam pembangunan kami adalah pariwisata. Pariwisata salah satunya di dalam menarik pariwisata itu adalah dengan komunikasi. Komunikasi itu adalah dengan membaca. Kalau dengan membaca kan bisa tahu semua. Membaca bukan hanya membaca biasa, ada membaca dongeng, narasinya kami bisa menjelaskan kepada orang. Misalnya komodo, mengapa dia ada komodo, mengapa ini namanya Timor, namanya Sabu, namanya Sumba, namanya Flores. Nah, itu semua dari buku-buku untuk membaca. Nah, sehingga literasi itu sangat penting. Saya ingin tahu, misalnya Bapak di luar sebagai wakil gubernur punya gagasan besar apa tentang literasi di Nusa Tenggara Timur? Ya, saya kebetulan seorang dosen Pak. Ya. Maka saya kira membaca itu sangat penting. Apakah Bapak ingin membangun perpustakaan di pensiun, di hari pensiun? Saya bukan sekarang Pak. Ya. Saya punya perpustakaan pribadi. Ya, untuk ke masyarakat. Ya, masyarakat. Jadi itu akses masyarakat saya bisa. Ya, tapi saya tidak mau ngomong sekarang. Tapi nanti kalau ini kecil-kecilan saya sudah buat, dan orang di rumah saya juga di tempat kelahiran saya sudah membuat itu supaya mereka bisa datang untuk membaca. Karena banyak sekali buku-buku saya yang dari Jakarta itu banyak sekali, dan hanya memang kesulitan
saya adalah buku-buku yang berbahasa Indonesia masih sangat kurang. Saya buku-bukunya berbahasa Holland dan berbahasa Inggris. Itu yang paling banyak. Di Nusa Tenggara Timur ini ada gerakan dari Forum Taman Bacaan Masyarakat. Yang tadi Bapak perpustakaannya bisa diakses. Bapak kira-kira, ini mohon maaf Pak, setelah Bapak pensiun lagi ya Pak, kira-kira perpustakaan tadi bisa dikolaborasikan dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat atau tidak Pak? Pasti saya, kalau misalnya saya memiliki buku-buku yang daftar perpustakaan cukup banyak, pasti saya kolaborasi. Saya tidak mungkin tidak minta kepada masyarakat untuk membaca. Pastilah bikin perpustakaan itu adalah kita minta supaya orang lain juga lebih pintar dari kita. Apalagi saya guru Pak. Guru itu kan dari bahasa Jawa, digugu dan ditiru. Jadi kalau anak murid saya atau orang saya lebih pintar dari saya pasti berhasil sebagai guru. Konkretnya, apakah Bapak akan menulis semacam success story? Sudah belum ya? Saya sekarang lagi menulis disertasi Pak. Saya punya disertasi dulu karena memang belum diuji. Kalau success story misalnya biografi gitu? Ya saya lagi tulis. Lagi tulis. Karena saya dulu pernah mungkin agak unik Pak. Nanti orang lain yang cerita mengenai lebih baik hidup saya. Hidup saya dari membaca. Nah itu penting tuh Pak. Perpustakaan nasional ini membutuhkan buku-buku motivasi dari orang-orang sukses. Saya tidak pernah SMP. Di bangku sekolah SMP. Tapi saya langsung ke SLTA. Mengapa? Karena saya baca sendiri. Semacam akselerasi gitu? Ya saya baca sendiri, saya studi sendiri. Terus saya ikut ujian. Zaman itu masih bisa ya? Zaman itu. Ya zaman dulu bisa. Kalau sekarang orang tanya saya punya ijazah SMP ada. Tetapi pernah sekolah SMP mulai kelas 1, kelas 2, 3? Tidak. Tetapi saya boleh uji, saya pergi uji, saya lulus. Mengapa? Karena saya membaca. Jadi homeschooling. Ya saya homeschool. Saya homeschool. Tapi sekarang kalau bapak bisa ngomong saya bahasa Perancis, saya bisa. Saya nggak bisa. Bahasa Spain bisa. Tapi kenapa saya belajar sendiri? Itu dari membaca. Apa 5 bahasa itu lupa saya. Itu sudah mendarah daging di diri saya. Ini mungkin bisa contoh, kalau yang bagus silakan dicontoh. Karena saya mulai dari kecil, biasanya saya sambil kerja dulu di orang dari Jerman, dari Belanda. Saya habis kerja, saya lari ke kebun kopi, saya membaca. Begitu malam, listriknya mati, saya pakai lilin, saya membaca. Di kampung mana coba? Saya di Mateloko, di Flores. Sempat lewat rumah. Sempat lewat. Sempat lewat. Menarik tempat saya. Lewat rumah. Ya, dapat rumah saya. Saya sempat lewat. Ya. Saya anak orang yang miskin, bukan miskin, fakir menggali anak orang fakir. Tapi saya menyadari bahwa saya fakir pada saat itu, dan saya melihat kok ini orang-orang dari Eropa kok bisa pintar. Kenapa saya tidak bisa? Maka saya motivasi untuk membaca. Dan membaca itu sangat penting. Pak, himbauan ke generasi sekarang ya. Generasi digital Pak. Supaya efektif, supaya produktif.